Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita, kumpulkan kita di tempat yang sederhana ini ya. Pertama kita niatnya silaturahmi ya. Nah, dan ini selain silaturahmi menambah rezeki, menambah umur. Terus kita di sini dalam rangka forum diskusi bersama ya. Jadi semua nanti bisa mengeluarkan unek-uneknya ya. Sebenarnya Pak Suparno Yasid mau hadir juga. Dia ternyata tiba-tiba disuruh jadi MC-nya Manten. Dia membatalkan ya. Betulnya itu yang saya untuk mengutarakan. Dan di sini juga banyak kumpulan dari berbagai komunitas UMKM. Pak Nur ini juga bangun pondok, Pak Wagiman juga orang pasar. Nah, tema kita ini bagaimana membentuk suatu organisasi yang baik. Nah, ini saya dapat inspirasi dari yang kemarin kita kunjungan ke Jogokaryan ya. Jadi saya nanti bicara 3 menit, jenengan mungkin ya bicara 3 menit pengalamannya bagaimana di organisasi masing-masing. Bagaimana yang baiknya itu mengelola organisasi bagaimana. Nah, ini yang kita munculkan dalam tema ini ya. Jadi yang pertama, kalau kita bikin organisasi, kita sebagai ketua pimpinan ya, pertama mindsetnya yaitu melayani ya, sebagai pelayan ya, bukan menguasai atau sebagai penguasa. Itu yang saya dapatkan dari kemarin ya. Jadi kalau kita merasa menguasai, nanti yang di bawah itu akan merasa tertekan ya, biasanya gitu ya. Tapi kalau kita sebagai ketua itu melayani, niatnya melayani, nanti yang di bawah itu akan senang ya. Seolah-olah kita, grup kita atau anggota kita itu kalau kita kuasai, orang kita kuasai itu kebanyakan nggak senang ya. Manusia dikuasai manusia itu kebanyakan kita ini nggak senang. Jadi termasuk grup WA, termasuk di online, di offline. Kalau merasa ada tekanan, nanti dia akan jaga jarak dengan kita ya. Anggota kita tuh nanti, wah ketuanya galak men ya, gitu ya. Dia mau jualan mama silahkan bebas ya. Nggak usah kita tarik pajak misalnya ya. Kalau ditarik pajak nanti dia tuh kita kehilangan yang lebih besar lagi, yaitu sinergi, kerjasama, kolaborasi dan lain sebagainya. Kalau kita mau narik pajak itu berarti kita mendapatkan yang kecil, kehilangan yang besar. Itu kurang lebihnya. Berikutnya sebagai ketua atau pengurus ya harus merubah yang biasanya sambilan harus totalitas. Jadi dalam mengurus organisasi, mengurus komunitas, biasanya sambilan. Kalau di Jogokaryan masjid ya, masjid jangan dikuasai, dikit-dikit dilarang ya. Demikian juga jangan jadi sambilan, harus kita rubah mindset sambilan menjadi totalitas. Kalau kita totalitas, nanti insya Allah organisasi akan berjalan dengan baik. Apa saja kemampuan, kemauan, kepandaian kita, keahlian kita, itu kita berikan sepenuhnya untuk kegiatan kita atau komunitas kita atau organisasi kita. Nanti orang itu akan senang ya. Orang-orang penting, orang yang punya duit itu kalau disodorin proposal duit toh, dia akan jenuh ya. Tapi kalau disodori kegiatan, disodori aktivitas yang baik, dia akan senang, otomatis dia juga akan bisa membantu finansial dan lain sebagainya. Terus juga kita sebagai pengurus atau ketua, jadi harus punya kreativitas. Anggota punya kreativitas, kita tampung, kita berikan seluas-luasnya untuk mewujudkan kreativitasnya itu. Jangan sampai anggota punya kreativitas, punya usulan, kita tolak, seolah-olah kita melangkai, kita seolah-olah itu tidak mau dilangkai. Lah ini juga mindset yang keliru. Oh ini baru kemarin melangkai, ya jangan sampai demikian. Nanti dia akan kecewa, akan susah, kita kehilangan
yang lebih besar lagi, yaitu sinergi, kolaborasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir yang saya ingat, ya, kita terus harus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sholat, dengan dzikir, karena yang kita urus ini banyak orang, banyak kepentingan. Kita tidak bisa apa-apa kecuali minta doa kepada Allah, minta istiqoroh dalam memutuskan suatu keputusan apa saja. Kita tetap istiqoroh, tetap sholat, tetap baca-baca amalan yang lain, ya. Seperti kemarin ngurus kursi bis itu aja, ya. Tak serahkan istri saya, tapi ya, ada yang lepas, satu keluarga 3 orang, dia ditempatkan gini, nggak mau mundur. Akhirnya ya udah, kita ngurusi banyak orang, mundur, akhirnya diganti dengan orang lain. Ini yang catatan saya ingat, saya catat kok hilang ketelesot. Berikutnya saya nggak banyak, 3 menit aja. Saya berikan orang tua dulu, ya, Pak Nur. Nanti bisa disambung siapa lagi? Dewi, yang dari TDA, Pak Yudo, Pak Man dari pasar, Pak Heri. Banyak sekali, nanti tiap orang 3 menit sudah cukup. 10 orang tuh bisa 30 menit. Kurang lebihnya dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang rawuh dulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, kita alhamdulillah, walaupun kula panjenengan belum begitu akrab, saya husnudzon insyaallah panjenengan adalah orang-orang yang dipilih Allah, dan hari ini adalah nikmat yang diberikan pada kita ini. Saya yakin harganya tidak terhingga. Makanya walaupun saya ini orang tua, wis bungkuk, wis seperti ini, alhamdulillah panjenengan menerima saya. Ternyata saya husnudzon. Saya yakin panjenengan insyaallah menerima saya juga saya husnudzon baik, karena panjenengan nanti juga akan tua seperti saya. Untuk itu saya bersyukur alhamdulillah di sini atas nikmat rahmat dan hidayahnya pada Allah SWT. Kita syukuri, kita ikrarkan dengan ucapan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung panjenengan saya anggap saudara saya. Jadi di sini saya tidak memanggil Mas atau Bapak Ibu, panjenengan saudaraku. Untuk itu saudara-saudaraku semuanya, sebenarnya kalau tadi Pak Anas menghentikan ini itu, insya Allah tidak lebih sama. Hanya justru kenapa saya datang ke sini, karena kalau saya di rumah memang saya seorang pensiunan yang dulu dengan Bu Rini Kemenak, saya itu satu kantor. Yang sekarang saya sudah lepas, tapi di rumah pernah 2 kali gagal. Ini untuk pengalaman saudara-saudaraku. Saya mendirikan pondok tahun 15, masih aktif saya, karena saya bekerja sama dengan Bu Yahya Cirebon, dan beliaunya sudah menganggap Madin mau dibuka, Jawa Timur dibuka keempat, karena ada via gencar-gencarnya terorisme dan lain sebagainya. Saya adalah orang jenggot, jadi alhamdulillah berhasil saya difitnah, dan pondok itu sekarang ngangkrak baru 3 lokal, dan tanah wakaf sertifikat ada di saya. Ini untuk pengalaman saudaraku semuanya. Allah tidak sare. Hari ini saya tidak kenal dengan Pak Zuma, Pak Bayu, karena atas tidak tahu saya ada di grup. Hari inilah saya dengan Pak Bayu dan Pak Zuma, insya Allah hari ini membuat pondok baru berapa bulan. Setelah dibanding di Jogokaryan itu saya secara diam-diam membawa istri masing-masing, dan alhamdulillah saya juga tidak pamit panjenengan semua. Kemarin 1 hari 1 malam di Pondok Al Azhar Tulungagung, beliaunya mensupport ini. Hari ini semuanya, bahkan seluruh apa yang ada di Tulungagung akan dibuka. Tadi malam dadak rapat semua peserta, jam 12 istirahat, sudah selesai. Jadi dengan adanya Wiranesia, maaf nggih, saya ambil hikmahnya. Ternyata dengan orang-orang yang tidak kenal, panjenengan nanti bisa buktikan rawuh sana. Waktu panjenengan rawuh buka bersama belum itu Pak. Setelah hari raya 1 bulan, bahasanya pun
pas selo. Ada orang datang tidak dinyana dan tidak ada pamitan keluarga, menyerahkan tanah dengan rumah ada bangunan. Sekarang direnov oleh teman-teman, habis sekitar 40-an sudah jadi pondok. Ada santri setiap hari pulang. Nah ini makanya saya kembali datang panjenengan, ingin sebenarnya sampai di mana manajemen cara ngobani organisasi. Dengan datangnya saya datang ke sini itu nanti mungkin panjenengan bisa sharing, dan insya Allah saya yakin hari ini Pak Yuma dengan Pak Bayu menjual wakaf tunai, karena ada tanah yang dijual di lingkungan pondok itu mboten tanggung-tanggung, ada corojone ada 6.000 meteran, tapi hari ini mulai hari ini sudah ada dapat berapa puluh meter orang dijual meteran. Manajemen sing panjenengan ngendikane tadi saya cuplik sedikit, itu memang modal untuk mengumpulkan orang. Saya sebagai pimpinan pondok tadi malam menyampaikan pada Pak Yuma, jangan dianggap saya ini sebagai atasan panjenengan, tapi saya adalah teman untuk berjuang. Dan saya husnudzon di Wiranesia, insya Allah teman-teman kita yang berjuang masih ada. Terima kasih. Ini sebagai apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan saya datang di sini nanti ada saudara-saudara kita yang kita ajak berjuang. Insya Allah begitu. Dengan saya datang ke sini ingin ilmu yang mungkin bisa saya terima. Karena apa? Saya mengelola pondok tidak seperti mengelola ternak. Walaupun saya seorang peternak sudah cukup lama, nun sewu ngendikan panas kalau jeren dua anak buah 5.000 10.000 memang kula akui, tapi itu kan kaitannya dengan bisnis. Nah yang saya aturkan datang panjenengan ini yang mau saya ambil ilmunya, karena saya di rumah dengan teman-teman panjenengan Pak Yuma, Pak Bayu hari ini. Mudah-mudahan saudara kita nanti ada yang bersedia gabung untuk berjuang. Harapan saya begitu. Saya kira ini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebenarnya kalau saya bergabung dengan Wiranesia itu sudah lama. Bersamaan saya dengan bergabungnya di PEPES yang dipimpin oleh Ibu Ani, yang sifatnya waktu itu sempalan pergerakan dari Sandiaga Uno, di mana pembinaan UMKM sangat diperhatikan. Itu basicnya itu aja, karena saya sebenarnya bukan pelaku UMKM, tapi alhamdulillah pengen mengikuti perkembangan pelaku UMKM. Jadi Gahari ini berawal dari PEPES yang di Koats kalau di Wiranesia dengan Pak Fadlan, tapi kalau di PEPES itu dengan Bu Wulan. Jadi mungkin Nyun Sewu di PEPES itu banyak wanitanya Pak. Nyun Sewu kita ini pasukan wanita. Ya mungkin wanita itu unik. Kalau mudah-mudahan kami termasuk yang aman nanti di akhirat, saya harapannya ke sana. Karena sumber fitnah terbesar para laki-laki. Jadi ya mohon maaf mungkin ini jadi pembatas. Jadi hal yang harus diperhatikan juga. Kenapa juga nanti saya juga tidak akan berlama-lama, karena konsepnya saya juga belajar banyak dari Pak Anas, dari teman-teman semua di sini. Ke hari ini juga pertumbuhannya juga masih minimal, masih beranggota sekitar 85 orang. Kita juga belum menghasilkan produk yang bisa dibanggakan untuk di Madiun, dan mudah-mudahan ke depan masih bisa membantu untuk memfasilitasi teman-teman untuk bertumbuh, karena konsepnya seperti tadi. Memang kita menjadi pengurus itu bukan menjadi satu kebanggaan, tapi kita melayani. Konsepnya seperti itu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Selama ini saya memang sering berkecimpung di suatu organisasi, tapi untuk di UMKM memang baru kenal itu di Gahari ini Pak. Jadi kalau untuk menjabarkan apa atau UMKM itu, terus terang saya masih awam sekali. Dan selama ini yang saya ikuti itu rata-rata komunitas anti riba, terus yang ketauhidan gitu istilahnya, kayak PPA, pola pertolongan Allah dan lain sebagainya seperti itu. Jadi sekarang memang saya masih belajar banget, dan saya juga
bukan pelaku UMKM sebenarnya, tapi karena memang saya benar-benar tertarik dan terus terang aja di Gahari ini kan dipimpin oleh seorang ibu, seorang bunda gitu. Jadi hati kecil saya tertarik dan kayak apa ya, memang pengen membantu gitu. Saya ingin memperkuat istilahnya gitulah, memperkuat jajaran kepengurusan di Gahari ini karena memang benar mayoritas itu adalah dari ibu-ibu gitu. Di Gahari juga seperti itu, yang aktif istilahnya gitu. Jadi mungkin ya dari sisi komunikasi juga kita lebih luas, lebih fleksibel, dan untuk melakukan gerakan-gerakan itu istilahnya kita cepat nyambungnya gitu. Kalau saya pribadi gitu sesama kaum Hawa gitu, komunikasinya tuh lebih enak, lebih apa ya, lebih simpel, lebih gampang nyambung gitu istilahnya ya, seperti itu. Terus memang benar tadi kalau seperti yang dibilang Pak Anas tadi, kalau kita memang berorganisasi diusahakan total gitu, bukan sampingan. Tapi rata-rata yang saya pelajari selama ini dari teman-teman sekeliling kita itu memang buat apa kita total gitu istilahnya. Kita kerja di organisasi atau suatu komunitas, nun sewu nggih, istilahnya kasarnya kita nggak ada bayarannya, ngapain kita total seperti itu. Tapi maaf kalau pendapat seperti itu saya nggak setuju, karena memang kita masuk komunitas itu istilahnya bismillah, kita ingin membuat hidup kita itu lebih bermanfaat untuk orang lain istilahnya gitu kan. Jadi nanti bayaran biar Allah aja yang kasih bayaran kan, kayak gitu. Bismillah seperti itu baru angan-angan tujuan saya. Semoga Allah ridho dan Allah mudahkan semua apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kami di usia yang mungkin sudah senja seperti ini. Kita kan pengen, memang cita-cita kami itu di sisa usia kita itu menjadi usia yang berkah. Salah satu caranya ya bisa bermanfaat untuk orang lain, insya Allah. Semoga Allah ijabah, amin ya rabbal alamin. Seperti itu yang bisa kami sampaikan untuk sementara ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudo. Di sini bukan berarti saya perwakilan dari TDA, bukan. Cuman juga ingin mengenalkan juga bahwasanya di Madiun juga ada komunitas TDA. Dilihat dari namanya, tangan di atas, di sini komunitas ini bukan seperti halnya untuk donasi ataupun penggalangan dana, atau bukan. Lebih luas lagi, istilahnya kita suka berbagi. Dalam artian para junior yang sudah belajar ke para pendiri TDA-nya, mereka diharapkan atau memang diharuskan untuk berbagi ilmunya kepada anggota baru, dan ketika diundang di kota manapun di Indonesia, mereka harus mau dan tidak boleh menerima bayaran. Walaupun sebenarnya di komunitas ini memang menerapkan sistem keanggotaan, ada sejumlah biaya yang harus dibayar untuk keanggotaan per 2 tahun, dan kegiatan mini workshop ataupun workshop yang diadakan pasti berbayar. Itu yang mungkin terkadang ketika diadakan di Madiun juga memang responnya minim pakai banget ibaratnya. Ya mungkin kulturnya masing-masing kota berbeda, ketika lain halnya di
kota-kota lain, komunitas TDA sendiri, entah biaya workshop 500, 1 juta, 1,5 juta pun ibaratnya sampai nolak-nolak anggota, masih nolak-nolak peserta untuk ikuti acara workshop tersebut. Mungkin adanya dengan yang di Madiun memang unik. Jadi juga terkadang yang acara yang biaya mungkin belum terjangkau oleh saya juga saya nggak ikut. Di sini memang sudah ada ADART yang dari pusat, jadi yang untuk di daerah tinggal melaksanakan protapnya apa yang dari pusat. Alhamdulillah di awal untuk ilmu bisnis itu saya kenalnya dari TDA juga, dan sekarang memang juga masuk di pengurus. Sama halnya mindset yang harus dipunya itu di TDA juga, pengurus itu bukan yang mengatur ataupun yang menguasai seperti yang dikatakan Pak Anas di awal. Mindset yang harus dipunya juga memang pengurus itu adalah pelayan dari anggota. Dan sejauh yang saya tahu juga workshop yang diadakan itu adalah yang dibutuhkan oleh para pengurus. Jadi harus pengurus dulu yang mendapatkan manfaat. Banyak yang dalam artian diminta untuk jadi pengurus, mereka menolak entah dari kesibukan waktu ataupun hal-hal yang lainnya. Tapi justru yang di TDA diterapkan manfaat yang didapatkan dari komunitas itu harus pengurus dulu. Dan nanti setelah semua pengennya apa ya pengurus diakomodasi, disampaikan tema workshopnya itu ke anggota. Jadi tanya dulu kebutuhan pengurus apa untuk di bisnisnya itu, mereka butuh apa, butuh ilmu yang apa, ilmu butuh yang mana. Nanti kita rembuk, kita datangkan pematerinya. Nah, baru kita share workshopnya itu ke anggota. Jadi ada dua, memang sama dengan halnya ada grup WA pengurus dengan ada grup WA anggota ada. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sekilas tentang komunitas TDA Tangan di Atas. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.